Halo Ibu Lovers dan Komnolab se-Indonesia. Dan pada video kali ini nih, gue akan kasih 8 anime yang menurut gue heroinnya yang imut dan cantik. Nah, bagi lu yang belum subscribe dan like channel ini, silahkan subscribe dan like. Jangan lupa komen juga, karena komen itu adalah semangat buat gue. Dan subscribe juga ya, jangan lupa. Dah, yang menurut ini ya, 8 anime yang gue kasih ini adalah pendapat gua ya. Kalau ada perbedaan pendapat ya harap maklum, karena gua sama pandangan kalian juga berbeda gitu kan. Udahlah. Untuk akhir video gua akan kasih waifu gua ya. Itulah ya, walaupun dia suka ngeyuri sih. Udahlah. Daripada basa-basi lagi, kita mulai ke videonya. 8. Toru Hikushi no Kouta. Nah, wah gila sih, ini anime selain kita diperlihatkan dengan heroinnya yang cantik, kita juga disajikan dengan alur cerita yang romans yang terbaik dah. Yang bikin auto sih para jomblo, para jomblo yang ngenes kayak kalian ya, auto jadi baper anjay. Dah lah, untuk mengungkap di mana ujung langit seperti yang dibicarakan dalam mitologi kuno, Kal-El Albus dikirim ke Isla yang merupakan sebuah pulau yang mengambang di atas langit. Di sana dia menghadiri divisi udara Tienda Quest High, di mana dia menikmati kehidupan yang riang bersama teman-temannya di sekolahnya. Itu sampai serangan mendadak suku udara menyeret Isla ke dalam peperangan yang sangat berdarah. Nah, bagi lo yang mencari anime dengan romance drama gitu, nah ini anime cocok buat lo, karena anime ini ya romansnya sih wah gila sih, auto baper sih. Buat kalian yang para jomblo auto baper beneran dah. Ya sama kayak gua sih, baper juga nontonnya. Udah lah, lanjut ke nomor 7. 7. Mao Sensu. Dalam cerita penyihir modern, Takeshi Nanase adalah seorang anak SMA biasa yang memiliki masa lalu yang mengerikan. Karena keadaan tertentu, ia membentuk perkumpulan palsu dengan beberapa teman masa kecilnya yang bernama Kurumi Isoshima, tetapi ia tetap ingin menjalani kehidupan normal. Namun suatu hari, dia didatangi oleh seorang gadis yang bernama Mui Aiba dengan seragam yang belum pernah dia lihat sebelumnya di kampus sekolahnya. Pertemuan ini mengubah takdir Takeshi sepenuhnya. Mui menceritakan Takeshi bahwa dia adalah seorang penyihir dan ia meminta maaf karena ia merubah Takeshi menjadi seorang penyihir. Bagaimana Takeshi menghadapi para penyihir dari dunia di mana penyihir hidup dan di dunia di mana manusia hidup. Nah, bagi lo yang penasaran sama kelanjutan cerita ini, silahkan tonton ya. Ya, gue emang the best sih yang rambut kuning dah. Emang the best. 6. Dragonaut Resonance ya. Kalau gue bacanya salah ya tolong koreksi di komentar ya, karena gue juga nggak tahu cara bacanya gimana. 20 tahun sebelum awal cerita, sebuah asteroid menuju bumi menghancurkan Pluto. Karena kehancuran Pluto, asteroid yang dijuluki Tanah Natos ini, ya kenapa gak sekalian Thanos aja lah, biar ada Avenger-nya juga kan. Udah lah, kok garing gitu kan, mau ngelawak kok garing. Udah lah, lanjut. Menjadi sementara stagnan. Sekarang untuk menghindari kehancuran akan datang bumi, Badan Pembangunan Solar System Internasional ISDA bekerja pada The Project dan menciptakan Dragonaut. Setelah menemukan telur naga di bawah laut, tujuan utama ini senjata adalah untuk menghancurkan asteroid ketika saatnya tiba. Namun, mereka segera mengetahui bahwa asteroid ini tidak hanya ancaman bagi mereka. Sebagai makhluk seperti naga yang kuat, yang membungkuk pada kehancuran muncul di bumi. Nah, bagi lo yang penasaran sama kelanjutan nih anime, silahkan nonton ya. Apalagi ada hero-nya yang cantik, dah lah, makin semangat nontonnya. Dasar jomblo, canda jomblo. Oda Nobuna no Yobou. Nah, ini anime adalah parodi dari sejarah penyatuan seluruh dataran Jepang oleh seorang pengusaha bernama Oda Nobunaga. Ceritanya sendiri berpusat pada Sagara Yoshiharu, seorang siswa SMA biasa yang menyukai game-game historical secara ajaib. Kembali ke masa lalu, tepatnya di zaman Son Goku ketika berperangan di mana-mana. Yoshiharu secara tidak sengaja diselamatkan oleh seorang bernama Hideyoshi yang merupakan tangan kanan dari Oda Nobunaga. Naasnya Hideyoshi mati terkena panah dan sebagai gantinya dia menjadi tangan kanan dan ahli strategi dari Oda Nobunaga. Bersama dengan para jenderalnya, Yoshiharu akan mengikuti ambisi besar Nobunaga untuk menyatukan seluruh dataran Jepang. Tapi tenang saja, nih anime ini seluruh caranya utamanya sudah
dimoeifikasi jadi dan lolifikasi gitu. Beberapa gendernya perang sudah menjadi moe-moe gitulah. Jadi loli bagi lo pecinta loli lah apa? Bagi lo yang lolicon, nah ini anime cocok buat lo tonton karena bergetar hatimu para lolicon. 4. Body Complex. Nah, Body Complex bercerita tentang persahabatan di antara dua anak laki-laki yang berbeda zaman. Cerita dimulai dengan seorang bernama Aoba Watase, seorang anak laki-laki SMA di Tokyo dengan kehidupan yang sehari-harinya yang menyenangkan. Suatu pagi di sekolah setelah liburan musim panas, dia mendapatkan serangan dari orang yang tak dikenal. Secara mengejutkan, Aoba menemukan dirinya berada di kokpit freelancer yang disebut Luxon, terjebak di tengah baku tembak antara kekuatan militer Free Pax atau aliansi VPA dan Republik Zongilia setelah dia menunjukkan kompatibilitas tinggi dengan pilot VPA bernama Dio Weinberg. Keduanya melakukan coupling yang memungkinkan mereka berbagi pengalaman dan kemudian meningkatkan kemampuan mereka masing-masing. Meskipun Aoba mampu bertahan dalam pertempuran tak terduga ini, dia dibawa dengan ke dalam tahanan oleh kapal VPA Cygnus yang ingin menginterogasinya. Sementara pikiran dia hanyalah apakah dia bisa kembali ke rumah. Apakah yang tidak disadarinya adalah bahwa dia akan terjebak dalam perang untuk melindungi dunia. Nah, bagi lo yang penasaran nama ini anime, langsung tonton aja karena ini anime ya keren sih, emang the best nih anime. Hero-nya cantik, mecha-mechanya keren, actionnya juga dapet dah. Pokoknya ini anime cocok buat lo tonton, oke? 3. 3D Kanojo. Bagi Hikari Sosui, kehidupan dalam dunia dua dimensi jauh lebih sederhana. Acara sosial tidak kompeten dan canggung. Ia membenamkan dirinya dalam permainan video dan anime hanya untuk diajak tanpa henti dan diasingkan oleh teman-teman sekelasnya. Berbagi kesedihannya untuk Yuto Itou, satu-satunya temannya yang memakai telinga kucing dan sama-sama terobsesi dengan dunia permainan. Hatalah dipaksa untuk membersihkan kolam sebagai hukuman karena datang terlambat. Susui bertemu Iroh Igarashi, tetapi ia berusaha untuk menjauhkannya karena ketenaran mendahulinya. Terus terang dibenci oleh teman sekelas wanita dan terkenal karena bermain dengan anak laki-laki. Susui percaya bahwa terlibat dengan dia akan menyebabkan masalah. Padahal ya terlibat dengan cewek cantik siapa yang enggak sih? Emang kayak dalam kalau gua jadi MC-nya, wah kenapa tidak ya kan? Cewek cantik bos. Dah lah, pokoknya ini anime recommended buat lo tonton, oke? Kyokai no Kanata, satu karyanya Kyoto Animation yang isinya penuh dengan karakter yang moe yang akan selalu menjadi waifu sejuta umat. Suatu hari seorang pelajar SMA bernama Akito akan bara. Secara insting ingin berusaha menyelamatkan seorang siswi yang satu sekolah dengannya, yaitu Mirai Kuriyama. Dari percobaan bunuh diri, ternyata Mirai justru menusuk Akito menggunakan pedang yang terbentuk dari darahnya. Mirai sendiri terkejut karena Akito ternyata adalah seorang immortal, seorang setengah monster, anak dari manusia dan sesosok makhluk supranatural Yomu. Setelah mengetahui bahwa Mirai adalah seorang kesatria dari dunia arwah atau bisa disebut spirit warrior dan merupakan orang terakhir dari klan keluarganya yang masih hidup. Hidupnya keduanya menjadi terjalin. Akito membantu Mirai memperoleh kepercayaan dirinya untuk memburu Yomu sehingga akan dapat berhenti melakukan uji coba menusuk dirinya sebagai latihan. Kyokai no Kanata juga memiliki 2 movie yang isinya singkatan dari seri TV-nya dan ada tambahan beberapa scan yang tidak ada di TV-nya. Kalau mau download movie-nya atau mau nonton versi TV-nya saja, dalam kalian pilih antara itu. Karena gue saranin sih pilih di versi seri TV aja biar lebih lama. Kalau seri movie-nya ya gimana ya? Gue rada-rada kurang suka sih. Tapi tetap sama sih ceritanya. Dah lah, pokoknya ini anime recommended boleh tonton, oke? 1. Little Buster bercerita tentang Ricky pada masa kecil yang pernah memiliki sebuah grup bernama Little Buster. Dan sekarang ketika sudah SMA mereka melanjutkan kembali grup kecil tersebut, bertarung dan saling bersenang-senang. Mereka mulai bentuk sebuah grup baseball dan menyambut anggota baru.
Sementara Ricky dan Rin, anggota Little Buster lainnya, menyelidiki rahasia yang ada di dunia ini. Nah, Little Buster terdiri dari 2 season ya, 2 season. Nah, season kedua ini bicara tentang Refrain adalah sequel dari atau season kedua dari Little Buster yang masih menceritakan keseharian Ricky dengan klub kecilnya. Dan pada season ini, persahabatan mereka mulai diuji oleh waktu, terjebak dalam mimpi, memori, dan realita. Mampukah Ricky melanjutkan kehidupan di tengah konflik yang mulai terlihat ini? Nah, bagi lu yang penasaran sama apa nih anime, silahkan tonton ya, karena nih anime juga gila sih bagusnya, apalagi ditemani oleh heroin yang cantik, lengkap dah. Nah, bonus untuk akhir video. Nah, gue ini mau memberikan waifu gua yang pastinya ya cakep iya, manis iya, kurang apa lagi waifu gua, tapi sayangnya dia suka ngeyuri sih sama si MC-nya. Udah lah. Tapi gue juga gak tahu sih kalau ini bisa disebut heroin apa kagak. Soalnya si MC-nya sama si heroinnya sama-sama cewek. Jadi gue gak tahu kalau bisa disebut heroin apa kagak. Ya udahlah. Daripada basa-basi lagi, kita lanjut ke animenya. Hibiki Yupenium. Hibiki Yupenium adalah salah satu karya Kyoto Animation yang bercerita tentang musik. Dengan keon yang berbeda, dia memiliki sedikit drama walaupun seperti Hibiki masih memiliki ciri khas anime Kyoto Animation, yaitu slice of life yang santai dan memiliki banyak moe. Anime ini sendiri bercerita tentang kehidupan Kumiko Omae yang baru saja masuk ke SMA baru. Meski awalnya sempat ragu, Omae Kamiko akhirnya memutuskan masuk ke klub musik. Lebih tepatnya klub ensemble alat musik tiup. Di SMA barunya, Usut punya usut. Keraguan tersebut berasal dari sebuah insiden yang tidak mengenakan waktu SMP. Namun atas ajakan 2 teman barunya, Kato Hazuki dan Kawarashi Sapphire, Kumiko pun ikut bergabung. Sayangnya memori akan insiden itu kembali muncul karena ketika Kumiko melihat Kurosaka Reina saat seorang yang berasal dari SMP-nya yang sama dengannya juga bergabung dalam klub musik. Masalah tidak berhenti sampai di situ. Ternyata klub musik yang mereka masuki itu kacau dalam segi performanya. Nah, itu aja 8 anime yang gua kasih. 8 anime tentang heroin yang imut dan cantik. Nah, versi terbaik versi anime. Udah lah, gue ngomong mulai kagak jelas nih, udah mulai malam soalnya. Ya begitulah, gue paksa semangat gitu kan, biar juga kalian ikut semangat gitu kan. Udah lah, itu aja. Sayonara, bye bye. Oh ya, jangan lupa subscribe dan like karena subscribe itu gratis, oke? Dadah, bye bye. Gila, telat bener ngomongnya.